Ya, selamat sore. Salam Ibu, salam sehat. Selamat sore, ini videonya saya tag sore Bu. Sebelumnya perkenalkan saya Awi Bima Palalangan, kelas B mata kuliah semantik. NIM saya 217112003. Jadi tugas final kami semantik Ibu, pilih satu topik kemudian dibuatkan summary dan kemudian dibuatkan video untuk menjelaskan dari topik yang kami pilih. Jadi saya pilih topik referring expression. Referring expression saya buatkan summary-nya yang menurut saya masih ada kaitannya dengan dan masih reference. Ya, jadi reference adalah petunjuk atau kompetensi, atau dalam semantik reference diartikan sebagai hubungan antara ekspresi bahasa, misalnya anjing, anjing yang lain, rumah itu, dan kepada apa saja ungkapan tersebut ditujukan atau mengacu dalam situasi penggunaan bahasa tertentu, termasuk bayangan apa yang ada dalam benak si penutur. Jadi menurut saya, ringkasan yang saya buat, referring expression is an expression used in an utterance to refer to something or someone, or a clearly delimited collection of things or people, used with a particular referent in mind, uh, or word or phrase, the semantic interpretation of which is uh, a discourse entity, also called referent. Jadi setiap ungkapan yang digunakan dalam ucapan untuk merujuk pada sesuatu atau seseorang, yaitu digunakan dalam referensi tertentu dalam pikiran. Dalam linguistik diartikan juga bahwa referring expression ini adalah frase nomina, frase pengganti untuk frase nomina yang berfungsi untuk mengidentifikasi beberapa objek individual atau kata-kata atau frasa. Interpretasi semantik yang merupakan entitas wacana atau juga disebut referensi. The same expression can be a referring expression or not depending on the context. Jadi ekspresi yang sama dapat berupa ekspresi rujukan atau tidak, tergantung pada konteks. The condition which makes an expression can be mentioned as a referring expression when the speaker and the hearer have the same perception of what is being talked about, or what they are talked about. Di kondisi yang membuat ekspresi dapat disebutkan sebagai ekspresi rujukan ketika pembicara dan si pendengar memiliki persepsi yang sama tentang apa yang sedang mereka bicarakan. Tipe of referring expression saya buat dua. Yang pertama, indefinite noun phrase use articles in its expression. For example, 5 boys are playing music. The second type is definite noun phrase use proper name, personal pronoun, and longer descriptive expression. For example, Awi is friendly. We are studying semantik. Contohnya, atau misalnya dari kata harimau, gunung, kemudian cantik. Jadi makna dari ketiga kata di atas adalah harimau, yang maknanya adalah jenis binatang, gunung adalah maknanya tanah bukit yang sangat besar, kemudian cantik atau riang, mata yang berbinang, enak dipandang. Jadi dari materi tersebut, ringkasan yang saya buat, pandangan pertama, gagasan referensi sebagai hubungan antara ekspresi yang digunakan dalam ucapan dan orang-orang dan objek di dunia tampaknya
jelas, tetapi menyatakan generalisasi sederhana tentang kapan sebuah ekspresi sebenarnya adalah sebuah ekspresi yang merujuk, dan ketika itu tidak untuk mengatakan paling tidak menuju ekspresi sulit. Frasa kata benda tidak pasti dan pasti dapat menjadi ambigu antara interpretasi, referensi dan non-referensi, dengan interpretasi yang sangat tergantung pada konteks linguistik, yaitu kata-kata di sekitarnya dan keadaan ucapan. Keberadaan konteks buram juga memberikan komplikasi menarik pada kontribusi merujuk ekspresi pada makna. Atau menurut saya bahwa referring expression ini juga dapat dikatakan bahwa ini membahas tentang makna yang secara langsung mengacu kepada sesuatu yang dapat berupa benda nyata, makhluk, peristiwa, ciri, dan juga gejala dari si penutur kepada si pendengar, sehingga mereka memiliki pemahaman atau persepsi yang sama tentang apa yang sedang mereka bicarakan. Jadi itu yang bisa saya ringkas dari materi referring expression itu, Bu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila kurang jelas dan terlalu banyak melenceng. Itu yang dapat saya jelaskan. Sekian Ibu, terima kasih, selamat sore, salam sehat.